Ini ada kisah ya, pada sebelum tahun 50-an. Sebelum tahun 50-an, setelah jatuhnya Khilafah Utsmani di Turki, tahun 1924. Kemudian Mustafa Kemal Atatürk merubah Turki menjadi sekuler. Ulama gak boleh buka madrasah, gak boleh buka pondok. Kalau ketemu ditangkap dibunuh. Orang ngajar Islam gak boleh. Azan diganti bahasa Turki. Rumah tahfidz Al-Qur'an ditutup. Wanita-wanita yang sekolah dan keluar rumah gak boleh pakai jilbab, harus pakai rok mini. Padahal sebelumnya kan negara Muslim kan pakai cadar, pakai jilbab, dirubah. Akhirnya ada seorang ulama namanya Syekh Ibrahim hijrah ke Paris, ke Perancis. Mungkin mau hijrah ke Sydney, nggak tahu waktu itu, karena Indonesia belum maju. Sampai di Paris, beliau seorang dai. Sampai di Paris, Syekh Ibrahim ini buka kedai di pasar, jualan sayur. Gak jauh dari rumah beliau ada keluarga Yahudi. Nah, keluarga Yahudi ini punya seorang anak yang masih remaja, masih kecil, namanya Jad. Tiap pagi, Jad ini oleh ibunya selalu disuruh belajar sayur. Ini yang cerita Jad. Jad ini bercerita, kata Jad, saya ini oleh mama saya tiap pagi selalu disuruh belanja di tempatnya Om Ibrahim. Karena saya Yahudi, maka seperti kebiasaan Yahudi, setiap saya belanja di situ, saya selalu berusaha mencuri sesuatu yang bisa saya curi. Karena Yahudi memang kebiasaannya mencuri dari kecil. Makanya saudara jangan heran, kenapa ya Palestina dicuri terus tanahnya sama Yahudi? Kerjanya memang. Nah, kalau biasanya yang selalu saya curi itu biasanya permen atau coklat untuk saya pakai. Begitu Om Ibrahim menghadap kemana, saya serobot. Ya pagi begitu. Pokoknya tiap pagi saya harus nyuri. Suatu ketika karena terburu-buru, saya ada keperluan. Saya belanja di kedainya Om Ibrahim. Karena terburu-buru, saya gak sempat mencuri coklat. Karena sempat mencuri coklat, begitu saya mau pergi, dipanggil sama Om Ibrahim. Jad. Apa kok? Loh, coklatnya kok belum diambil? Loh, Om tahu ya, kalau tiap hari saya mencuri coklat. Iya tahu, makanya saya siapkan. Oh ya aku maaf katanya. Mulai sekarang saya gak akan ambil lagi. Saya pucat katanya. Saya kira Om Ibrahim kata. Karena gak pernah negor. Malah waktu itu diingatkan, kenapa belum diambil? Ini kan namanya anak-anak kan. Akhirnya apa? Dari situ saya ini karena tiap pagi disuruh belanja sama mama, saya jadi akrab dengan Om Ibrahim. Dan Om Ibrahim ini akhlaknya baik. Dia gak pernah bilang saya Yahudi, gak pernah bilang saya kafir. Orangnya baik. Lama-lama setelah saya dewasa, orang ini kalau sudah dewasa biasanya kan pikirannya ada galau-galau, mulai galau. Kalau masih anak-anak kan gak pernah galau. Karena galau ini miliknya orang dewasa. Saya kalau galau mendatangi Om Ibrahim di kedainya. Biasanya curhat, saya ini galau, ada apa? Masalah saya begini. Saya punya masalah begini. Biasanya kalau saya sudah curhat, Om Ibrahim itu sini, kamu ke sini. Gimana dengan tangan kiri kamu tutup mata kamu. Coba mata kamu ditutup. Hanya tangan kiri saya buat tutup mata. Lalu Om Ibrahim ambil buku, taruh di depan saya. Tangan kamu buka buku terserah halaman berapa. Saya buka. Nah, dah buka mata. Begitu mata dibuka, buku itu diambil sama Om Ibrahim. Diperhatikan. Setelah diperhatikan, oh ini ya solusi masalah kamu ini. Di sini diterangkan begini. Diterangkan. Begitu diterangkan, Om Ibrahim menerangkan solusinya, hati saya menjadi tenang. Oh ya, Om, ya. Pokoknya tiap saya galau sandiwaranya begitu dari Ibrahim. Ayo buka, tutup mata. Ayo buka lagi bukunya, diterangkan. Saya nggak tahu buku apa itu. Lama-lama ketika saya sudah benar-benar dewasa, usia 24 tahun, Om Ibrahim jatuh sakit keras. Setelah sakit keras, kemudian dan lama kemudian meninggal dunia. Karena meninggal, namanya saya ini sahabat dekat, saya pergi takziah. Begitu takziah, ternyata anak-anaknya bilang, Jad, ini ada kenangan dari almarhum ayah saya.
Apa? Ini kado katanya. Jadi saya diberikan. Saya bocah-bocah kok isinya buku, saya bawa pulang. Karena isinya buku, ya saya taruh aja. Buat apa ngajak? Saya taruh. Lapa-lapa pikiran saya galau. Nah, begitu galau, saya tinggal Om Ibrahim. Wah, coba ada Om Ibrahim hebat ya. Saya bisa curhat. Biasa saya ada solusi. Oh iya katanya. Om Ibrahim kemarin kasih kado ke saya. Buku. Belum dibuka. Akhirnya saya buka. Setelah saya buka, ternyata saya nggak bisa baca. Buku apa ini? Kebetulan ada tetangga orang Arab dari Tunisia. Ada tetangga, saya bawa sama teman itu, Bang. Ini buku apa, Bang? Loh, kamu dapat dari mana, Kak? Ini kado dari Ibrahim sebelum meninggal. Saya berkita saja dikasih ini sama anaknya. Katanya bukan saya. Loh, ini kitab suci, Jan. Kitab suci apa? Al-Quran ini. Kitab suci umat Islam. Oh, gini. Loh, saya dulu kalau galau sama Om Ibrahim suruh buka ini. Katanya ada solusinya di sini. Akhirnya apa? Karena penasaran dengan Al-Quran, dia baca-baca terjemahannya. Baca. Al-Quran itu dibaca. Setelah dibaca, ternyata memang Al-Quran ini sumber solusi. Semua permasalahan karena di situ. Akhirnya saya ini ajan ini masuk Islam. Ini ya solusinya dari Al-Quran. Iman solusi deh. Akhirnya masuk Islam. Setelah masuk Islam, karena masih remaja, akhirnya dia serius belajar Islam. Kemudian melanjutkan studi ke Timur Tengah, ambil jurusan Al-Quran sampai menyandang gelar doktor. Setelah menyandang gelar doktor, namanya diganti Dr. Jadullah Al-Qurani. Kemudian beliau berdakwah ke Afrika, ke daerah-daerah Kristen dan ke daerah-daerah Haninisme yang belum percaya agama. Karena yang bukan jadi orang Yahudi, mu'allam, biasanya kalau orang kafir mengajak orang kafir masuk Islam itu lebih cepat daripada orang Islam masuk Islam. Mengapa? Karena dia bercerita masa lalunya. Saya ini bukan orang Islam, bahasa Yahudi. Cerita. Aja orang-orang masuk Islam. Sampai yang masuk Islam itu lebih 10.000. Dan Ajak berkata, saya ini katanya, setiap ada orang masuk Islam, satu orang masuk Islam, hati saya terharu dan merasa senang. Mengapa? Pasti Om Ibrahim itu tersenyum dengan yang saya lakukan. Karena saya ini Islam buahnya beliau. Nah, ini artinya apa saudara? Al-Quran ini memang sumber solusi. Al-Quran. Dan Al-Quran ini solusi bagi kehidupan semuanya. Antiknya apa? Ayat-ayatnya bisa menyembuhkan orang sakit. Ruqyah. Ruqyah itu sepuan saudara, tapi asalkan yang membaca ini memang kuat rohaniannya ya. Dan pembaca ini memang mantap imannya. Kemudian membaca dengan mantap. Orang sakit dibacakan Al-Quran bisa sembuh. Makanya salah satu disiplin ilmu Al-Quran yang ditulis oleh banyak ulama, termasuk Imam Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, itu tentang khawasul Quran, khasiat-khasiat Al-Quran. Ada ulama besar dari Yaman, Al-Imam Al-Yafi'i, menulis kitab berjudul Ad-Durrun Nazim fi Khawasil Quranil Karim. Mutiara yang tersusun mengenai khasiat-khasiat Al-Quran yang mulia. Artinya, di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang khasiatnya menyembuhkan orang sakit. Kalau sakit kanker yang dibaca, kalau sakit gak bisa pipis yang dibaca ini, susah tidur yang dibaca ini, kalau orang galau gak punya uang yang dibaca ini, kalau orang punya tubuhnya biar lamai yang ditulis ini, orang gak segera ketemu jodoh yang dibaca ini. Ada tempat biasanya ditempati orang jahan biar baru dibacakan ini. Itu lengkap dalam Al-Quran. Itu khasiat. Itu baru apa namanya? Khasiat-khasiat kan. Belum lagi pesan-pesannya. Pesan-pesan Al-Quran itu khasiatnya luar biasa. Khasiat apa? Ini dalam memperbaiki roda kehidupan. Negeri kita ini carut marut ya karena memang orang meninggalkan Al-Quran. Gak mengambil petunjuk dari Al-Quran. Yang namanya DPR, kemudian eksekutif ya. DPR-nya kerjasama dengan eksekutif. Kemudian penegak hukum. Kenapa perkara-perkara kalau ditandani penegak hukum tambah lama selesai? Mengapa?
Ya karena penegak hukumnya gak jelas. Contoh sekarang ini ya, masa meneliti ijazah yang pasti apa benar? Gak selesai-selesai sampai sekarang. Wah kita ya bukan penegak hukum bisa lupakan. Tapi semakin naik ke atas semakin susah. Kan begitu ya, tah ijazah-ijazah yang mana tahu. Di contoh aja ya, contoh. Tambah gak jelas. Mengapa? Ya karena memang institusi negara kita, baik institusi penegak hukum, institusi eksekutif, institusi legislatif, sama-sama gak jelas. 2 bulan kapan nih? Yang demo-demo di Jakarta itu ya, lalu DPR katanya dipecat, tahu-tahu kantor lagi. Gak jelas juga, katanya dipecat dan kantor lagi, katanya kemarin istirahat. Ini mau demo sudah loyola sejak modern. Ya kan, memang itu soal hutan. Dan memang di akhir zaman ini saudara, memperbaiki keadaan itu susah. Karena keadaan ini semakin akhir itu memang semakin parah. Nanti mungkin dunia ini bisa diperbaiki pada masa Imam Mahdi. Kalau cuma ustadz jadi pemimpin atau ustadz dan presiden gubernur kan bisa. Nanti balik lagi, kambuh lagi tadi. Kan bisa. Mengapa? Ya karena memang zamannya. Orang ini memang semakin hari semakin jauh dari Allah. Kita sendiri bagaimana? Ya kita secara individu dan berwarga. Kita harus berusaha menyelamatkan umat manusia dari Al-Quran. Beberapa bulan yang lalu saya pergi ke pengalaman ke pondok. Kebetulan di pengalaman saya bangun pagi. Biasanya kalau berpekan, teman-teman pekan ya datang ke sana. Ada sopir saya. Sopir ini membicarakan tentang pertambangan di Indonesia. Berapi-api. Kita ini negara kaya, panaviri ya. Coba ini pertambangan nikel, nggak usah minyak lagi. Nikel aja dikelola secara betul. Itu dibagi-bagi rakyat. Rakyat ini tiap bulan dapat gaji 19 juta. Wah, enak juga ya nama satu bulan 19 juta. Kalau tiap bulan digaji 19 juta. Kan kaya kita. Oh kita cari gaji 1 bulan 1 juta selesai. Apalagi 2 juta. Lalu akan repot dah. Ini 1 bulan 19 juta. Ini belum lagi minyak tanah ini. Saya lihat, terus gimana? Ya kita ini harus pilih pemimpin itu yang bagus. Siapa pemimpin yang bagus? Apa pemimpin yang didukung ustaz-ustaz? Ya, memang ketika mau jalur bagus semua sih. Tapi nanti setelah janji gak tahu juga. Kamu anak dan ini pertambangan ini memang termasuk tanda akhir zaman. Dan Rasulullah SAW memang berpesan termasuk tanda-tanda akhir zaman satakunu ma'ad. Besok akan banyak pertambangan minyak, chevron, pertambangan nikel, pertambangan tembaga, pertambangan apa lagi? Batu bara ya, pertambangan bauksit, pertambangan masih macam-macam. Memang banyak. Cuma kata Rasulullah di dalam hadis wasayukhrijuha syiraun nas, dan akan dikelola oleh seburuk-buruk manusia. Siapa dia seburuk-buruk manusia? Manusia terburuk pertama adalah orang kafir. Yang kedua orang-orang Islam yang berkawan dengan orang kafir. Memang kata Rasulullah pertambangan banyak termasuk di negeri kita. Tapi Rasulullah mengingatnya yang akan menolong orang kafir. Dan kawan-kawan mereka para koruptor. Artinya seandainya pertambangan diserahkan sama Ustaz Kampung misalnya ke YTWU, Yayasan Tabung Wakaf Umat, kan aku melaksanakan. Atau diserahkan pada saya, gak bisa. Paling-paling nanti cari oligarki juga untuk kerjasama. Macam ya pemerintahan kemarin, Muhammadiyah dan NU dikasih jatah pertambangan. Apa itu bisa eksplorasi pertambangan? Gak bisa. Ujuk-ujuknya kerjasama dengan nanti dia dapat fee saja. Ya akhirnya kok. Akhirnya jadi manusia seburuk-buruk manusia juga. Artinya apa? Ini memang termasuk mukjizat Rasulullah SAW. Mukjizat Al-Quran ya. Di akhir zaman ini memang rahmat Allah tumpah ruah yang berupa pertambangan. Cuma memang umat Islam hanya menjadi penonton. Ini mukjizat Rasulullah. Kita gak bisa sebenarnya lihat nih. Gus Dur itu begitu punya rencana mengambil alih Freeport di mana? Di Papua, langsung diturunkan. Gus Dur itu yang menurunkan bukan
Mega atau Amin Rais, bukan. Dua orang ini hanya alat. Hanya alat orang-orang barat. Siapa? Amerika yang menginginkan. Karena yang menikmati Freeport itu Amerika. Dulu yang menikmati apa yang dekat-dekat sini ini? Chevron ya. Di Caltech dulu Amerika juga kan. Yang buat mereka yang bisa kelola. Kita itu jadi menetap. Kemarin ya, Pak Menteri Keuangan keluar nanti ini keuangan untuk rakyat. Aku bayar pajak gak boleh untuk bayar utang, terutama utang yang dikorupsi. Kereta api Jepang bos. Nah, kita ini senang terhibur beberapa apa. Lihat video bagus ini Pak Menteri. Tiba-tiba dalam beberapa minggu Pak Presiden ceramah. Saya yang manggung. Cepat lagi saudara. Kalau DJ apa? Ya cuma basa-basi lah. Basa-basi menarik perhatian. Ya bagus juga lah. Kemarin kita ini kan sempat apa ya? Sempat senang kan? Senang sebentar. Artinya punya hari. Bagi orang yang kapoknya lemah, yang sakit lapuk, kan sempat sembuh sebentar. Wah, ini menurutkan lapuk ini. Tiba-tiba habis itu Pak Presiden kok beda lagi. Sekarang gak ada lagi isu-isunya. Ini semuanya kenapa orang tak kembali pada Al-Quran? Di akhir zaman ini memang orang semakin jauh soal dari Al-Quran. Gak bisa. Saya kemarin sempat ketemu beberapa tokoh. Lalu bicara kasus seperti mana? Dia. Ini Pak Gubernur ini ditangkap sebenarnya gajinya sama. Cuma dia teman keras menyuarakan bagi hasil tambak. Saya bilang, gak bisa. Kalau ada kepala daerah menyuarakan hasil tambak, agar dibagi dua dengan daerah, jadi takkan. Kenapa? Pemerintah gak mampu bagi hasil. Lalu sampaikan, iya Kiai. Ya kalau memang kata Rasulullah yang menolak orang kafir, berarti kita gak bisa. Kalau berusaha mengambil kepala daerahnya ditangkap. Tak gimana caranya? Apakah salah? Kepala daerah itu salah semuanya, Pak. Enggak ada yang salah, kata beliau. Mengapa? Sistem pemerintahan menjadikan kepala daerah jadi orang salah. Pasti korupsi kalau masuk sistem. Cuma nanti ditangkap, apakah ditangkap tergantung nasib. Kalau nasib lagi baik, aman. Jadi yang aman itu belum tentu karena benar sebenarnya itu lagi nasib baik aja. Dan yang ditangkap, ya nasibnya lagi tidak baik. Kesalahannya ya ada, namanya kepala daerah. Ini akhir zaman juga. Nah, artinya apa? Al-Quran ini memang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama, kriterianya beriman pada perkara gaib. Karenanya kajian tauhid, perkara gaib ini kan perkara-perkara yang wajib kita percaya. Seperti beriman kepada Allah, perkara gaib. Beriman malaikat, perkara gaib. Para rasul sudah ada di depan kita. Kitab suci, perkara gaib. Hari kiamat, perkara gaib. Alam kubur, perkara gaib. Iblis, perkara gaib. Jin, perkara gaib. Juga kehidupan alam barzakh, perkara gaib. Pokoknya perkara-perkara gaib. Karena kalau kita ingin jadi orang yang bertakwa harus belajar tauhid. Akidah. Mengapa? Karena di dalam akidah banyak perkara-perkara gaib yang wajib kita imani. Karena kita belum tahu. Gimana percaya? Kita belum tahu. Kemudian wa yuqimuna shalah. Yang kedua, mereka yang mendirikan salat. Pertanyaannya, sudahkah kita mendirikan salat? Mengapa tentang perintah salat di dalam Al-Quran narasinya mendirikan salat? Mendirikan salat ini saudara berarti salat dilaksanakan dengan cara sempurna. Syarat rukunnya sempurna, kemudian salatnya sempurna, salat dikerjakan dengan khusyuk, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Hati kita fokus merenungkan apa yang kita baca dalam sholat. Sudahkah begitu? Kebanyakan kita akan sholat. Ada sebagian ulama sufi berkata, sekarang ini orang tidak sholat. Loh itu di masjid, itu menghayal dalam sholat. Melamun dalam sholat. Kenapa begitu? Karena begitu Allah pandang, pikirannya rekreasi kemana-mana. Ada yang mikir, ini nanti buka pasar ini. Ya aman di pasar. Sambil menikmati suara imam, pikirannya ke kedainya di pasar. Karenanya begitu salam, segera terburu-buru, gak menikmati zikir. Mengapa? Karena sebelum sholat sudah terbawa pikir. Ada yang waktunya setoran bulanan. Setoran bulan, nah. Uang yang mana ya untuk setoran? Oh dari sana.
Kadang-kadang imamnya lupa rakaat gantian dia. Loh, imam kok begini? Oh, imam lupa rakaat rupanya. Dia gantian. Kadang-kadang sholat sendiri lupa rakaatnya. Ini sholat duhur, rakaat keberapa ya? Ini ketiga bagi dua ini. Bingung. Mengapa? Mendirikan sholat itu susah, saudara. Karenanya kita ini harus terus menuntut ilmu. Mengapa? Agar sholat kita semakin bagus. Karena sholat kita semakin bagus, insya Allah kehidupan kita energinya semakin positif. Semakin positif kalau sholat kita semakin bagus. Ini namanya mendirikan sholat. Kadang-kadang tanya, Kiai itu ditangkap itu, katanya korupsi. Kok bisa ya? Lah kenapa? Katanya kalau orang sholat ini mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini Kiai, rajin sholat Kiai. Lo kok taruh dekat sama Ustaz? Malah kalau sholat disampaikan Ustaz. Malah kemarin umroh misalnya. Ya, ini berarti sholat, tapi masih gambarannya sholat. Artinya sholatnya belum maksimal. Karena orang yang sholatnya berpengaruh positif itu yang khusyuk, saudara. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khusyuk. Benar-benar beruntung orang beriman. Orang beriman yang bagaimana? Orang yang sholatnya khusyuk. Jadi yang beruntung itu orang beriman yang sholatnya khusyuk. Berarti orang beriman yang sholatnya nggak khusyuk kurang beruntung, saudara. Beruntungnya kurang. Yang beruntung tapi masih murah. Karena sholatnya belum khusyuk. Nah, kita ini harus berupaya. Gimana sholat kita ini khusyuk? Dan setiap muslim harus selalu evaluasi. Meningkatkan ibadahnya. Saya ini sekali berkepala 5. Sholat saya lebih bagus sama dengan waktu berkepala 4. Dengan waktu berkepala 3. Jangan-jangan kita ini tambah tua, tapi sholatnya masih 3. Na'udzubillah min. Kadang-kadang orang itu kalau evaluasi asetnya rutin. Kadang evaluasi isi rekeningnya rutin. Ini rekening saya tahun kesekian berapa ya? Saya punya aset berapa? Oh, properti berapa? Dievaluasi. Ibadahnya gak dievaluasi sama sekali. Kemudian ya, nah, kriteria yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sebagian rezeki yang kami berikan kepadanya dia nafkahkan. Artinya banyak bersedekah. Jadi orang yang bertakwa itu kriteriakan keimanan yang kuat pada perkara wajib, kemudian sholat yang sempurna, kemudian rajin bersedekah. Itu ciri-cirinya serta dan seterusnya. Barangkali jadi karena waktu sudah pukul ya, dan sekarang hari kerja. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau disampaikan. Tak sesi tanya. Ada? Boleh? Ada? Boleh? Sedikit mengenai politik ini tidak apa-apa. Ustaz menyinggung mengenai berdoa. Kakak menyinggung siapa? Ya, Coba fenomena. fenomena hasilnya. Ya. Kalau kita dengar situasi dan kondisi sekarang ini, 38 provinsi di Indonesia, juara umum dan profesor adalah beliau. Juara umum apa ya? 4 orang menjadi tersangka. Kan juara umum aja. Yang kita pilih itu dipilih lagi ya. Provinsi lain cuma paling 2. Yang kami tanyakan untuk pendapat Kiai, seperti apa betul orang dia yang harus dituju sebagai berdusta? Apa kriterianya orang yang putra dia yang harus dituju sebagai berdusta? Sumatera Barat sekarangnya imam beliaunya ustaz. Orang assalamualaikum assalamualaikum ke pagi pak bukan gitu. Orang assalamualaikum ustaz. Bisakah beliau seperti itu ustaz? Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang ya. Saya kira apa namanya? Pertama, Riau ini sumber daya alamnya banyak, tinggi kan. Dan yang menikmati bukan orang dia. Sawitnya melimpah. Dan yang punya bukan orang dia. Ya, punya paling berkaitan. Tapi kan yang banyak bukan berarti yang punya kan ya. Malah orang Riau pernah bingung cari minyak goreng bodoh, betul? Ya, padahal kanan kiri kita ini sawit, tapi minyak goreng kan ada di Riau. Sampai bingung. Ya, negara kita ini emang lucu dari langsung
Riau ini rakyat pertama, kepala daerahnya paling banyak ditangkap. Juara umum ya di seluruh Indonesia. Yang lain kok kan? Ya mudah-mudahan yang lain memang kalau bersilah, tapi kayaknya mudah juga. Ya udah tahu lah ini urusan. Ya mudah-mudahan kita selamat semuanya. Saya kira ini kan bisa dibicarakan pakai tik. Nanti kalau ngobrol di sini gak apa-apa. Karena ini listrik saya takut juga. Wah, kita ini ngomong hati-hati saudara, kalau apa-apa nanti dianggap terkena. Sekarang ini ama-ama gampang terkenal deh. Mau orang kawin bisa terkenal deh. Karena yang terkenal kan orang Habib yang suka kawin itu kan begitu. Isu-isu viral. Saya kira nanti like kalau bisik-bisik mungkin kalau pakai mic kan. Ada lagi terakhir? Ada? Ini terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak yang mulia. Kayak ini ada tentang orang melaksanakan sholat tapi membaca Al-Quran. Dia mengkondisikan membaca itu lihat mushaf. Kalau kata-kata pembaca itu bisa di alam pikirannya, dari pikirannya itu yang harus diambil. Tapi katanya untuk memperhatikan imam atau misalnya sholat. Ini bagaimana hukumnya ya? Membaca Al-Quran dia khusus untuk budaya. Baca Al-Quran itu termasuk ibadah yang paling afdal. Dan baca Al-Quran yang paling afdal itu di dalam sholat. Baca Al-Quran dengan melihat khusus membatalkan sholat. Asal jangan lihat di HP. Nanti masuk WA. Nanti WA masuk atau nanti video keluar. Atau dapat kiriman WA. Kabus. Lagi pula yang dilihat di HP kan pasti lewat gambar-gambar yang gak sombane. Dia dapat bangun gitu. Jadi kan apa? Dan kalau sholat malam baca Al-Quran sunnah nyari. Sunnah dengan jahar ya. Kalau sholat tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Karena kalau orang sholat malam bacaan Qurannya jahar keras itu mengusir jin-jin jahat yang ada di rumah dan rumah-rumah sekitar. Terusir guys. Biar rumah kita gak banyak jinnya. Karena kita tiap hari ngundang jin. Pakai apa? Pakai TV, pakai HP, macam-macam kan mengundang jin. Jadi malam-malam kita usir. Besok undang lagi. Jadi jinnya datang lagi itu. Jadi apakah? Terakhir ada lagi. Nah dari ada ya, kita ini hari bukan hari kerja. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil mahmud bisyadil alam faridil qulub ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma qasib lana min masyyiatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa basharina wa quwwatina ahyaytana waj'al al-waritha minna waj'al tharatna 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ومشايخنا وذوي الغضب علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.